Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya Asep Ridwan di Tekpunghan Berbagi. Kalau kita bicara tentang akuntabilitas kinerja PNS, tentu tidak akan terlepas dari isu-isu terkait dengan kinerja PNS itu sendiri. Nah, ini dia yang akan saya bahas di video kali ini. Pastikan teman-teman untuk menyimak sampai dengan selesai. Oke, kita langsung lanjut setelah yang satu ini. Teman-teman, bicara tentang ASN atau PNS, pasti publik atau masyarakat akan selalu menilai tentang kinerjanya. Why? Kenapa teman-teman? Ya karena faktanya memang seperti itu. Masyarakat masih mengeluh tentang kinerja PNS yang tidak memuaskan. Bertele-tele lah, lambat, prosedural, lama, dan sebagainya. Akibatnya, kita sering mendengar adanya isu-isu terkait dengan PNS itu, yaitu isu perampingan, adanya moratorium PNS, adanya penyederhanaan birokrasi, dan sebagainya. Oleh karena itu teman-teman, kinerja akan selalu menjadi permasalahan yang fundamental, yang akan selalu dibahas, selalu didiskusikan, termasuk oleh pemerintahan itu sendiri. Sehingga mudah-mudahan ke depan kinerja PNS akan lebih baik lagi. Masih terkait dengan kinerja PNS teman-teman. Menurut Menpan RB Bapak Cahyo Kumolo, dari 4,1 juta PNS di seluruh Indonesia, sebanyak 1,6 juta PNS hanya memiliki kemampuan administratif saja atau kemampuan surat menyurat saja teman-teman. Apakah teman-teman ada di kelompok itu? Mudah-mudahan tidak ya. Begitu pula bicara anggaran teman-teman, anggaran belanja untuk PNS itu sangat besar sekali. Dari data Kemenq yang saya dapat bahwa anggaran belanja pegawai itu mencapai 426,8 triliun rupiah. Sungguh sangat besar teman-teman. Begitu pula di level APBD, gaji pegawai hampir di 131 kabupaten kota di seluruh Indonesia telah melebihi separuh dari anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Luar biasa. Tentu hal ini patut disayangkan karena anggaran PNS yang begitu besar tapi berbanding terbalik dengan kinerja yang dicapai. Angka korupsi yang terjadi di kalangan PNS juga sangat tinggi. Berdasarkan sumber dari kompas.com pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2.357 PNS melakukan tindakan korupsi. Bahkan Indonesian Corruption Watch mencatat sejak tahun 2010 sampai dengan 2018 PNS menjadi aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Rata-rata 350-an PNS setiap tahunnya. Ditambah lagi rendahnya kinerja PNS menjadi potret bahwa image publik terhadap kondisi penyelenggaraan pelayanan publik kita masih dipandang buruk. Berbelit-belit, belum efektif dan efisien. Tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian. Ditambah lagi biaya yang harus dikeluarkan juga tidak jelas. Persyaratan yang tidak transparan. Sikap petugas juga yang kurang responsif dan lain sebagainya. Tambah lagi perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terjadi sampai saat ini menjadikan citra yang kurang baik terhadap birokrasi kita. Oleh karenanya, kepemerintahan yang baik atau good governance merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tata kelola pemerintahan yang baik juga merupakan suatu konsep yang dibahas dalam ilmu administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dan pada prakteknya, tata kelola pemerintahan yang baik
merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar semata-mata pada kepentingan rakyat. Oleh karenanya, pegawai negeri sipil sebagai aparat birokrasi, juga sebagai abdi negara, dan juga memiliki peran sebagai abdi masyarakat, memiliki kepentingan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Aparatur birokrasi diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 disebutkan bahwa fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kalau kita berbicara tentang buruknya kinerja pelayanan publik, itu juga dikarenakan belum terlaksananya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah. Karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik yang baik akan memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kalau kita melihat, masyarakat saat ini juga menilai bahwa pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan ini sudah tidak relevan lagi dengan tatanan masyarakat kita yang semakin hari semakin berubah. Apalagi dihadapkan dengan kemajuan teknologi saat ini, tentu menuntut adanya pelayanan publik yang lebih transparan, pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh semua aparatur pemerintah, tentunya dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelayanan publik yang baik tentu akan tercermin dalam akuntabilitas publiknya, karena akuntabilitas publik merupakan landasan utama sebagai sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu, aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Adapun dalam konteks organisasi pemerintahan itu sendiri, akuntabilitas publik merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dicapai, baik melalui pemberian informasi atau aktivitas dan kinerja pemerintah kepada stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas juga diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah menetapkan dan tentunya mempunyai visi dan misi, memiliki tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah atau sedang atau yang akan dijalankan. Dengan akuntabilitas juga akan dapat diukur bagaimana pemerintah atau institusi pemerintahan menyelenggarakan dan meningkatkan tanggung jawab mereka terhadap pencapaian hasil yang akan dicapai. Baik teman-teman, dari isu-isu dan permasalahan yang sudah dibahas tadi, kira-kira apa tanggapan teman-teman terkait dengan akuntabilitas kinerja PNS? Saya tunggu jawabannya ya. Saya Asep Ridwan, mohon pamit dan sampai jumpa.